Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwana Dariska dengan dosen Bapak Hendra Sukmana IKP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Program Bank Sampah Anggrek di Desa Larangan, Kecamatan Jambi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian saya, yaitu yang pertama, permasalahan sampah di Indonesia. Salah satu masalah lingkungan yang paling dibicarakan dari pertanian itu adalah sampah. Peningkatan sampah terus meningkat sejalan dengan peningkatan populasi penduduk. Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah membentuk peraturan dengan nomor pemerintahan nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah tertentu. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri sudah menetapkan peraturan daerah nomor 6 Juni tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Bank Sampah merupakan program komunitas yang inovatif untuk memanfaatkan nilai ekonomi sampah, karena masalah lingkungan juga dapat disebabkan oleh sampah yang tidak dapat diolah dengan baik. Contohnya itu sampah rumah tangga. Di Sidoarjo terdapat beberapa bank sampah. Salah satunya yaitu Bank Sampah Anggrek. Bank Sampah Anggrek ini itu berada di Desa Larangan, Kecamatan Candi, di RT 44 RW 9. Dibentuknya bank sampah ini tuh untuk menetapkan peraturan tersebut dan menangani permasalahan sampah dengan mengelola sampah menjadi bermanfaat dalam segi ekonomi. Permasalahan dalam implementasi program bank sampah Anggrek ini ada tiga. Yang pertama, pemerintah mengalami keterlambatan dalam memberi fasilitas kepada pengelola. Yang kedua, pengelola tidak bisa menentukan waktu penimbangan bank sampah dilaksanakan. Dan yang terakhir, pemerintah tidak memberikan fasilitas tempat penyimpanan sementara untuk sampah yang akan diangkut oleh pengepul. Di sini saya mengacu pada penelitian terdahulu. Yang pertama dari peneliti Fitria Kurniawati pada tahun 2018 dengan judul penelitiannya Implementasi Program Bank Sampah Malang dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dalam implementasinya masyarakat merasakan banyak dampak positif dalam pengelolaan sampah dengan program bank sampah. Dan yang kedua, dari Sri Setiawan dan Rina Apriyani pada tahun 2019, dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Program Bank Sampah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lingkungan komunitas Bank Sampah wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya pembinaan pemerintah dalam pengelolaan bank sampah terkait administrasi keuangan, terutama pada laporan keuangan. Dan yang terakhir, pada peneliti Nur Hajati pada tahun 2022, dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Program Bank Sampah di basis partisipasi masyarakat untuk mengurangi penumpukan sampah di Kabupaten Tulungagung. Pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat tanpa acuh dalam menyikapi permasalahan sampah. Namun, lambat laun mulai beradaptasi dengan pengelolaan sampah mengikuti program 3R dari Bank Sampah. Metode penelitian saya merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian saya didasarkan pada model implementasi kebijakan dari teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 indikator. Yang pertama, standar dan tujuan kebijakan. Kedua, sumber daya. Tiga, komunikasi antar organisasi. 4, susunan pelaksana. 5, karakteristik pelaksana. Dan 6, kondisi lingkungan. Lokasi penelitiannya di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, yang pertama saya melakukan observasi ke tempat penimbangan bank sampah Anggrek. Kedua, saya melakukan wawancara dengan ketua bank sampah Anggrek dan sekretaris bank sampah Anggrek. Ketiga, saya studi pustaka dari penelitian terdahulu. Teknik analisis data, yang pertama yang saya lakukan yaitu pengumpulan data, kedua reduksi data, ketiga penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan.
Di sini standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi program bank sampah anggrek di Desa Larangan Kecamatan Jambi yaitu uh, untuk pengelolaan sampah yang selama ini itu belum menerapkan sistem 3R, reuse, reuse, recycle dalam menangani permasalahan sampah. Hal ini karena pernah dikeluhkan oleh masyarakat. Petugas yang biasa mengambil sampah di rumah masing-masing masyarakat itu tidak teratur dalam menjalankan tugasnya, sehingga mengakibatkan penumpukan sampah dan sampah menjadi berceceran di mana-mana dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Semenjak tahun 2019, program bank sampah ini tuh bisa dikatakan berhasil dalam implementasinya karena dapat memberi dampak positif kepada masyarakat. Selain dapat menangani permasalahan sampah, juga dapat membantu menangani pendapatan ekonomi masyarakat. Dan yang kedua, sumber daya dalam implementasi program bank sampah anggrek ini terdapat dua sumber daya manusia maupun dukungan sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia itu dengan membentuk kepengurusan. Di sini ada Bu Ana sebagai ketua, Bu Jari sebagai sekretaris, dan terakhir Bu Nana sebagai bendahara. Untuk sumber daya manusia atau ketika suatu kebijakan itu akan melemah apabila kebijakan tersebut tidak bermodal dan memadai. Dalam implementasi ini jelas membutuhkan modal dana yang digunakan berasal dari pengepul dan dana tersebut nantinya itu akan menjadi omset penabung bank sampah anggrek. Jumlah warga yang menjadi penabung bank sampah anggrek itu sebanyak 60 penabung. Omset penabung tersebut nantinya itu akan direkap menjadi suatu setiap bulannya. Rekap omset bank sampah anggrek tahun 2021 sesuai dengan tabel yang ada di sini mendapatkan jumlah besar yaitu 79.145.170 dan omset tertinggi pada bulan Januari dengan jumlah 1.100.280. Pelaksanaan program sampah anggrek dapat berjalan dengan lancar berkat pihak-pihak yang berkontribusi terhadap program ini dari segi finansial mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Komunikasi antar organisasi terkait dalam implementasi program sampah di Desa Larangan Kecamatan Jambi ini sangat menjadi salah satu aspek kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Karena setiap kebijakan akan berjalan dengan baik bila ada pertukaran informasi yang efektif antar penanggung jawab pelaksana program kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan. Pada implementasi ini adanya komunikasi antara pemerintah desa dengan warga terkait kebijakan pengelolaan sampah, lalu warga ini membentuk kepengurusan yang disebut pengelola. Pengelola ini yang bertugas berkomunikasi dan bekerja sama dengan pengepul dan nasabah atau penabung. Yang dapat disimpulkan, komunikasi antara organisasi dalam implementasi ini itu berjalan sesuai prosedur untuk keberhasilan program ini. Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi program bank sampah anggrek di Desa Larangan Kecamatan Jambi. Dalam hal proses implementasinya, ada pelaksana kebijakan yang berkontribusi dengan mencapai tujuan program tersebut. Aktor utama pelaksana program ini adalah pengelola bank sampah, penabung bank sampah, dan pemerintah desa. Terdapat kendala dalam pelaksanaan implementasi program bank sampah anggrek yang diakibatkan dari karakteristik pelaksana organisasi, yaitu pengelola yang bertugas menentukan dan melaksanakan penimbangan tidak bisa menetapkan tanggal di mana penimbangan dilakukan. Terkadang itu mengulur waktu penimbangan dan penimbangan itu kadang dilakukan di akhir dan di awal bulan. Dan di sini pengelola bank sampah anggrek merasa mengulur waktu pengelola bank sampah anggrek merasa terlalu menunggu lama untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah, sehingga pengelola berinisiatif membeli peralatan kebutuhan bank sampah dengan uang pribadi. Karena adanya kendala tersebut, dapat dikatakan bahwa karakteristik yang terlibat dalam program ini itu belum cukup baik, karena terdapat kendala yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
disposisi implementator dalam implementasi program sampah anggrek, sebagaimana yang diungkapkan oleh Penmeter dan Pamhon, menyatakan bahwa disposisi yang tinggi mempengaruhi pada tingkat keberhasilan pelaksana kebijakan. Oleh sebab itu, jika implementasi program sampah ini berhasil, harus memperhatikan bagaimana pandangan dan cara respon para pelaksana dalam menjalankan kebijakan program ini. Di sini respon pelaksana dalam program bank sampah anggrek ini yang pertama dari instansi dalam melakukan tugasnya sebagai fasilitator, terdapat keterlambatan dalam memberikan fasilitas. Dari pihak penabung sampah merasa mendapatkan banyak manfaat dari menabung sampah di bank sampah anggrek. Salah satunya mendapatkan uang dari hasil menabung di bank sampah, dan uang tersebut itu dapat diambil oleh penabung sewaktu-waktu. Dan pengelola juga akan memberikan semua omset nasabah saat lebaran. Di pihak pengelola sampah dapat memfasilitasi pembimbingan niat masyarakat untuk mendaur ulang sampah dengan baik, mengelolanya secara terpisah. Dari pihak pengepul sampah ini yang menjadi rekan kerja dalam program ini merasa tidak rugi saat menjual sampah, karena pengepul dapat menjual sampahnya lagi di perusahaan lain. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan implementasi program sampah anggrek di Desa Larangan Kecamatan Karanti. Jika dilihat dari kondisi lingkungan sosial, adanya keselarasan kondisi sosial mayoritas penduduk bank sampah anggrek, terutama di rumah tangga, melalui program ini itu memberikan dampak yang baik bagi rumah tangga karena dapat membantu masyarakat dalam menangani sampah rumah tangga. Dari kondisi lingkungan ekonomi, proses bank sampah ini dapat membantu perekonomian warga dengan menabung sampah di bank sampah. Dari kondisi lingkungan politik, pelaksana program sampah dalam memberikan fasilitas tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan, sehingga pengelola tidak dapat segera melaksanakan program tersebut. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk program bank sampah guna menangani dan mengelola sampah, dirinya itu tercapai jika dipertimbangkan dengan 6 dimensi teori implementasi kebijakan oleh Penmeter dan Pamhon. Yang pertama, pada dimensi standar dan tujuan kebijakan dalam program bank sampah A dapat memberi dampak positif kepada masyarakat. Dan yang kedua, dimensi sumber daya manusia itu berkontribusi dalam program ini, dan sumber daya finansial memberikan banyak manfaat dalam segi ekonomi masyarakat. Ketiga, dimensi komunikasi antar pengelola, penabung, dan pengelola yang struktur. Keempat, dimensi karakteristik pelaksana program sampah meliputi pengelola, penabung, pengepul, dan pemerintah desa belum cukup baik karena ada kendala dalam jadwal penimbangan sampah yang tidak teratur dan pemberian fasilitas mengalami keterlambatan. Kelima, dimensi disposisi implementator pemerintahan desa dalam memberi fasilitas dalam program ini itu cukup lama. Dan yang terakhir, dimensi pada lingkungan sosial, ekonomi, serta politik pada implementasi program sampah, adanya dukungan dari lingkungan eksternal. Sekian yang dapat saya presentasikan dari hasil tugas akhir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.